Di H1 2025 ini kan ada keadaan di mana kurs rupiah cukup melemah dibandingkan dolar Amerika Serikat, dan juga mungkin ada tantangan-tantangan lainnya. Seperti ya per 17 Mei ini adalah kenaikan ya pungutan ekspor CPO jadi 10%. Nah, bagaimana Anda melihat seluruh hal ini, Pak Usli? Ya, tentunya kita yang bisa kita perkuat adalah under control kita ya, dari internal kita. Jadi kalau yang faktor domestik dan internasional yang sama-sama kita ketahui banyak sekali persoalan ya, seperti geopolitik kemarin ya antara Pakistan dan India, mereka juga adalah buyer kita yang cukup besar. Syukur sekarang udah agak ada gencatan senjata, itu juga satu geopolitik yang Amerika juga tarif ya. Itu membuat fluktuasi yang tidak bisa kita kontrol itu banyak. Jadi yang bisa kita kontrol di dalam internal kita itu yang kita fokuskan, bagaimana efisiensi daripada kinerja kita, cash flow yang kita jaga, sehingga fluktuasi daripada rupiah terhadap dolar, karena kita juga ada ekspor ya. Betul. Penerimaan kita juga ada dolar, jadi kita juga mengantisipasi bagaimana kita perkuat dengan hedging, dengan kapasitas penjualan yang kita tingkatkan, sehingga di domestik juga kita juga bagaimana industri kita itu bisa kita perkuat nilai tambahnya. Jadi hilirisasi itu penting buat kita, sehingga nilai tambah yang kita hasilkan nanti bisa memperkuat kinerja keuangan daripada perusahaan. Baik, Pak Usli, apakah MGRGO sendiri lebih merasa diuntungkan atau justru terbebani dengan kenaikan tarif ekspor ini? Ya, itu kebijakan pemerintah ya. Memang kalau kita nilai sekarang ini kan kita ada lagi kompetisi ya dengan minyak nabati yang lain. Juga sesama eksportir dari CPO kita juga ada Malaysia, ada beberapa negara. Betul. Ya. Yang kita harus perhatikan, memang kalau itu merupakan kebijakan pemerintah, ya sebenarnya kita memang kemarin sudah sangat bagus sekali ya pajak ekspor diturunkan secara bertahap, namun terakhir ini kita lihat ada dikenakan 10%, tapi Mahkota Group tetap berfokus pada bagaimana efisiensi kita di internal kita, sehingga kompetisi dengan minyak nabati yang lain ataupun sesama eksportir daripada CPO kita itu bisa kita pertahankan sehingga tidak sampai kinerja kita menurun. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang terpenting apapun challenge yang ada, dinamika dari makroekonomi global, dinamika harga, produktivitas dan operasional itu menjadi kunci ya Pak ya, harus selalu ditingkatkan ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Pak Usli, adakah tanggapan Anda ya Pak ya? Tadi kan Anda bilang bahwa salah satu mekanisme untuk lindung nilai dengan ada fluktuasi harga, lalu juga ada tarif ekspor CPO ini hedging atau kontrak jangka panjang dalam menghadapi risiko harga. Apakah MGRO juga menggunakan mekanisme tersebut? Bagaimana sejauh ini juga menyelamatkan kinerja dari perusahaan Anda? Betul sekali. Kita memang ada kontrak jangka panjang, juga ada yang kontrak menengah, termasuk juga dengan domestik juga kita lakukan, sehingga penjualan kita itu kita bisa pastikan, sehingga fluktuasi kita itu volatilitasnya itu tidak terlalu, sehingga kita bisa menjaga kestabilan. Semua dunia usaha memerlukan kestabilan, termasuk juga ini merupakan kesempatan untuk memberikan saran kepada pemerintah bahwa kebijakan yang diterapkan itu memang harus ramah terhadap iklim usaha. Karena dunia usaha itu sangat memerlukan kestabilan dan kepastian. Kalau kita pengusaha ini kan bagaimana kita dengan buyer di luar, buyer yang ada di dalam negeri juga, kita juga harus punya kepastian. Sehingga tidak ada kebijakan yang tiba-tiba sehingga itu akan menggerus kinerja kita. Oke, saya juga ingin tanyakan kepada Anda, sejauh mana konflik geopolitik dan dinamika global mempengaruhi kinerja ekspor dan juga operasional MGRO, Pak? Ya,
kalau kita nggak melakukan sesuatu yang di internal kita ya, dengan fluktuasi harga yang dan bagaimana geopolitik sekarang ini sangat menentukan, itu akan pasti akan berdampak besar. Namun yang kita lihat sekarang ini kan bagaimana kita seluruh stakeholders ya, seperti dari pemerintah, pengusaha, seluruh pengusaha baik besar dan kecil, begitu juga masyarakat ya, rekanan kita semua stakeholders itu harus sama-sama, tidak bisa salah satu pihak, tapi seluruh pihak, karena komoditas sawit kita ini memang menjadi andalan ya buat meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau kita hilirisasi, bagaimana nilai tambah, seperti kita bilang aja di Malaysia lah. Malaysia itu menghasilkan produk turunan dari sawit. Betul. Sekitar 270 produk. Tapi kalau kita di Indonesia ini kita hanya sampai dengan 160 ya. Masih jauh sekali dengan Malaysia, dibandingkan dengan Malaysia. Jadi kita harus mengejar bagaimana nilai tambah, seperti banyak sekali yang kita bisa lakukan, seperti contohnya kita bisa menggunakan biomas yang sampah daripada janjangan kosong itu menjadi bahan baku untuk pembakaran di boiler. Kemudian juga kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang terbarukan seperti biogas, gas yang dihasilkan dari final effluent, itu yang gas metan yang dihasilkan itu bisa menghemat solar. Seperti yang kita hitung kemarin itu dalam 2-3 bulan ini setelah jalankan biogas, kita bisa menghemat sekitar 2-3 ton per hari solar yang digunakan. Jadi efisiensi kita sangat baik sekali. Oke.